Yang pertama adalah kelahiran Abah Kiai Haji Mas Duki Mahfud. Beliau dilahirkan di Desa Sarifan, Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 1935. Desa ini merupakan desa yang sangat jauh dan sangat angker waktu itu menurut data di sini. Alkisah berkat karomah Mbah Jenggolo itu. Ini kalau ada orang bawa televisi dan radio masuk Desa Sarifan ini, maka yang bawa ini pasti gila pada waktu itu. Kemudian selanjutnya kami sampaikan pula bahwa bila ditelusuri nasabnya, almarhumlah Romo Kiai Mas Duki Mahfud ini adalah keturunan Syekh Abdul Asik bin Muhammad. Beliau adalah seorang Jogoboyo di Kerajaan Mataram waktu itu. Ada satu kisah yang sampai kepada saya, salah satu keampuhan beliau adalah setiap ada mara bahaya yang akan mengancam kerajaan, beliau memukul beduk untuk mengingatkan penduduk cukup dari rumahnya. Suara beduk ini terdengar di seantero Kerajaan Mataram, dan ini merupakan satu karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Asik bin Muhammad yang merupakan sesepuh atau dari Abah Mas Duki Mahfud. Kemudian yang perlu saya sampaikan para hadirin wa hadirat rahimakumullah, Abah ini terkenal sangat sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Corak kehidupan keluarga beliau jauh dari citra kemewahan. Kesederhanaan ini dapat kita lihat, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kesederhanaan beliau walaupun menjadi Rois Suriah PBNU Jawa Timur, menjadi ketua MUI. Beliau ketika datang ke Blitar, ke rumah saya, tidak pernah memakai mobil yang mewah-mewah. Waktu itu mobilnya Panther warna merah tahun 2001. Saya masih ingat mobil itu. Ya. Kolte nggih. Awalnya Kolte nggih. Dulu tahun 93 waktu saya mondok pertama kali, saya dipanggil Abah. Waktu itu ditanya, "Omah Muntile dalam kula Blitar." "Yo tak ajak neng Blitar. Acara pertemuan koordinasi PCNO sekadidenan Kediri di kantor PCNO Kota Blitar." Waktu itu naiknya Kol T120. Ya, ini saya menjadi saksi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada satu prinsip beliau ini yang harus saya sampaikan. Kalau kita sudah meraih berbagai macam ilmu, terlebih ilmu agama, maka kebahagiaan yang akan kita capai tidak saja kebahagiaan akhirat, akan tetapi kebahagiaan dunia pun akan bisa kita raih. Dan ini prinsip-prinsip yang disampaikan Abah kepada para santrinya, dan tentu ini harus kita langgengkan prinsip ini. Oleh karena itu Abah sering bercerita kepada kami, kepada para santri, bahwa putra-putri Abah ini semuanya mondok, dan tentu setelah mondok maka dipersilahkan sekolah dimanapun diperbolehkan. Dan tentu ini merupakan tantangan bagi kita, bagi santri-santri, bagaimana dengan situasi yang serba modern ini bisa memondokkan anak-anaknya di masa yang akan datang. Perlu kami sampaikan tentang pendidikan formal beliau. Walaupun almarhumah ini lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat religius dan taat dan fanatik terhadap agama, sejak kecil Abah Mas Duki memang sangat perhatian untuk menimba ilmu dan sekolah di sekolah umum. Yang pertama ini SR, Sekolah Rakyat di Jepara, tahun 1942 sampai 1948. Yang kedua di SMP di Jepara, tahun 1950 sampai 1953. Yang ketiga
Sekolah Guru Hakim Agama SGHA di Yogyakarta tahun 1953 sampai 1957. Selanjutnya di IAIN Sunan Ampel Malang tahun 1962 sampai 1966, dilanjutkan dengan IAIN Sunan Ampel Malang juga program doktoral. Waktu itu ada program sarjana muda, mungkin yang doktoral ini sarjana lengkap ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan pula di sini, di samping Abah ini sekolah formal, beliau ini juga mengenyam pendidikan non formal. Abah sejak usia 5 tahun, tepatnya pada tahun 1939, sudah masuk di madrasah ibtidaiyah atau dulu dikenal dengan sekolah Arab. Beliau belajar di sekolah ini kurang lebih 5 tahun, tahun 1939 sampai 1944. Disinilah beliau memulai mempelajari dasar-dasar berbahasa Arab dan ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya, yang tentu ini menginspirasi kepada kita semuanya bagaimana cara belajar membaca kitab yang baik dan benar. Dan Abah sangat telaten sekali mengajari kita semuanya. Setiap pagi kita belajar kitab Asbah wa Nadhair, kemudian kitab-kitab hadis yang tentu ini tidak pernah khatam. Karena apa? Diiklal satu persatu, ditasrif satu persatu. Dan beliau ini kalau mengajar membawa cetekan, tidak hafal suruh maju digepuk. Kemudian beliau belajar di pesantren di Jepara kurang lebih 8 tahun, antara 1945 sampai 1953, dan menyelesaikan madrasah sanawiyah pondok selama 3 tahun pula. Kemudian selanjutnya Abah nyantri di pesantren Krapyak. Ini ada satu hal yang harus saya bacakan dari beliau sendiri. Ini di dalam bahasa Indonesia. Aku heran dengan cara Mbah Ali mendidikku. Pada mulanya aku disuruh sorokan taklimul muta'alim. Belum sampai khatam sudah disuruh ganti takrib. Baru selesai bab haji disuruh ganti kitab lain lagi. Begitu seterusnya, aku gonta-ganti kitab tanpa satu pun menghatamkannya. Rasanya manfaat yang kuperoleh bukan terutama dari kitab yang kubaca, tapi karena sering memandangi wajah Mbah Ali saja. Ini luar biasa. Jadi saya sangat percaya dengan teori ini, ya. Walaupun para santri mungkin ngajinya pada waktu itu geral-geradul rapata isonan seperti saya ini, tentu dengan keikhlasan murabbi ruhina ini kita akan sukses di masa yang akan datang. Dan ini luar biasa, memberi pelajaran bagi kita semuanya agar ketika kita mengajar para santri-santrinya ikhlas seperti Abah ketika mendapatkan ilmu dari Mbah Ali. Kiai Mas Duki Mahfud Rois Suriah PBNU menceritakan maziyah keistimewaan Mbah Ali ini, bisa mentransfer ilmu tanpa mengajar secara verbal. Dan ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa tidak boleh menganggap santri itu bodoh, tidak boleh. Bisa jadi karena doa kita, santri-santri atau yang belajar kepada kita ini nanti sukses di masa yang akan datang. Mbah Ali mengatakan begini, kalau kamu sanggup tinggal di pondok nggak pulang-pulang sampai 3 tahun penuh, kujamin kamu akan jadi lebih alim ketimbang yang sudah mondok 15 tahun tapi bolak-balik pulang. Nah, ini pesan yang sangat penting bagi santri-santri Salafiyah Safiyah Nurul Huda. Jangan pulang sebelum 3 tahun. Ini kata Mbah Ali kepada Al-Maghfurlah Romo Kiai Mas Duki Mahfud. Abah melaksanakan akad itu. Akhirnya
Pada tahun ketiga barulah Abah pamit pulang. Sebelum mengizinkannya, Mbah Ali meraih tangan Abah Mas Duki dan membawanya ke meja makan. Beliau mengatakan begini, ayo makan bareng aku, gitu kan. Tetapi ketika Abah ini hendak meraih centong nasi, Mbah Ali melarangnya. Loh, kamu duduk saja, tidak boleh. Lalu tanpa diduga, beliau mengambilkan nasi untuk santrinya itu, meladeninya dengan sayur dan lauk pauk hingga minuman sesudah makan, seolah Mbah Ali lah yang menjadi khodam. Sejak itu tak ada kitab yang sulit bagiku, kata Abah. Setiap ada lafadz yang tak kutahui maknanya, seperti ada yang membisiki telingaku, memberitahu artinya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa bagi kita semuanya. Bagaimana kita meneladani keikhlasan Abah ketika belajar di Kerapia 3 tahun tidak pulang, akhirnya keistimewaan diperoleh oleh Abah yang itu jarang dimiliki orang lain.